Apabila kita membaca sejarah Cirebon dan juga mendengarkan dongeng daripada orang-orang tua dulu gitu, terutamanya di daerah Palimanan itu, Cirebon itu, kita sering mendengar dan bahkan sering sekali mendapat cerita-cerita tentang tokoh yang bernama Arya Kiban. Jadi memang tokoh ini sangat terkenal, bahkan sekarang di Cirebon itu ada tempat wisata kan begitu ya, yang disebut Arya Kiban. Ini pemirsa menandakan bahwa tokoh yang satu ini cukup terkenal gitu, sehingga tokoh ini namanya hingga sekarang itu masih disebut-sebut. Nah, sebetulnya siapa sih Arya Kiban itu kan begitu. Tokoh Arya Kiban ini dapat kita pahami pemirsa, dapat kita lacak begitu dari beberapa naskah yang ada, naskah sejarah asal Cirebon. Dan salah satu naskah sejarah asal Cirebon yang mengisahkan tentang tokoh ini, Arya Kiban itu, di antaranya itu adalah naskah Carita Purwaka Carubanagari. Dalam naskah tersebut dikisahkan bahwa Arya Kiban itu merupakan senopati atau seorang panglima perang begitu dari kerajaan Galuh. Nah, beliau menjabat sebagai senopati itu ketika kerajaan Galuh itu diperintah oleh Prabu Jayaningrat. Menurut naskah Wangsakerta, bahwa Prabu Jayaningrat ini bertahta di Galuh itu, atau berkuasa di Galuh itu, maksudnya kerajaan bawahan Pajajaran itu, pada tahun 1501 hingga tahun 1528 Masehi. Jadi pada saat Galuh diperintah oleh Jayaningrat itu, senopatinya, panglima perangnya itu adalah Arya Kiban. Kemudian dalam informasi yang lain pemirsa, sebagaimana yang diinformasikan dalam Bapadermayu, bahwa Arya Kiban ini adalah seorang patih dari kerajaan Raja Galuh. Beliau menjadi patih di kerajaan Raja Galuh itu ketika kerajaan Raja Galuh itu diperintah oleh Prabu Cakraningrat. Jadi kedua informasi ini pemirsa ada kemiripannya, bahwa menurut Purwaka Carubanagari bahwa Arya Kiban ini senopatinya Galuh. Menurut Bapadermayu dan kisah-kisah tutur itu bahwa Arya Kiban itu adalah patih dari kerajaan Raja Galuh. Antara Galuh dan Raja Galuh ini orang juga banyak yang keder ya, artinya banyak yang bingung gitu, banyak yang menyangka bahwa antara Galuh dan Raja Galuh ini satu kerajaan bawahan Pajajaran yang sama begitu. Hal ini sebetulnya pemirsa, apabila kita membaca naskah Carita Parahyangan, kita juga memahami bahwa antara Galuh dan Raja Galuh itu adalah dua kerajaan yang berbeda, jadi bawahan Pajajaran yang berbeda. Jadi kalau Galuh itu sekarang itu dikenal Ciamis itu, kalau Raja Galuh itu ya sekarang dikenal dengan Majalengka itu. Jadi memang dua kerajaan yang berbeda. Adapun kenapa nama rajanya mirip, di Galuh waktu itu yang memerintah itu Jayaningrat ya. Kemudian di Raja Galuh yang waktu itu memerintah itu Cakraningrat. Ya mungkin kemiripan saja begitu ya, kebetulan begitu. Adapun kok kenapa juga patihnya mirip? Patih di Raja Galuh ini kan Arya Kiban maksudnya. Nah, senopati di Galuh juga Arya Kiban. Kenapa bisa begitu? Mungkin alasannya itu ya karena
dahulunya mungkin Arya Kiban ini diperbantukan untuk membantu Raja Galuh melawan Cirebon begitu. Jadi dahulu itu kan Cirebon dengan Pajajaran itu kan berperang. Perangnya Cirebon dengan Pajajaran ini kan melibatkan kerajaan bawahan Pajajaran kan, seperti Galuh dan Raja Galuh. Nah, perang yang terjadi itu kan di wilayah kerajaan Raja Galuh karena memang berbatasan dengan Cirebon. Ada kemungkinan Arya Kiban itu diperbantukan oleh Jayaningrat untuk membantu Cakraningrat kan begitu. Sehingga banyak catatan atau legenda atau dongeng yang menyangka bahwa Arya Kiban itu patihnya daripada kerajaan Raja Galuh. Jadi ya ketuker-tuker kan begitu. Arya Kiban ini pemirsa ya, selama menjadi senopatinya Galuh ketika berperang dengan Cirebon ini dikisahkan sebagai orang yang tangguh ya. Saking tangguhnya dalam suatu pertempuran di Palimanan antara Pajajaran dan Cirebon itu, pasukan Cirebon yang dipimpin oleh Arya Kuningan itu kalang kabut menghadapi Arya Kiban ini, jadi mundur begitu, kalah perang. Selanjutnya pemirsa, ketika Arya Kiban dalam suatu pertempuran di Palimanan yang mengalahkan pasukan Cirebon di bawah pimpinan Arya Kuningan itu, menurut naskah Mertasinga, Arya Kiban ini dibantu oleh beberapa kerajaan bawahan Pajajaran lainnya menyerbu Cirebon. Jadi harapannya itu setelah orang-orang Cirebon kalah di Palimanan itu, Arya Kiban dapat meruntuhkan kerajaan Cirebon gitu. Sehingga Arya Kiban dibantu beberapa kerajaan bawahan Pajajaran lainnya itu menyerbu Cirebon, pusat pemerintahan Cirebon. Menurut naskah itu, mula-mula yang diserang Arya Kiban itu adalah Gunung Jati, karena memang Gunung Jati itu kan di situ tempat bercokolnya orang-orang Cirebon kan, atau pusat pemerintahan kedua setelah keraton kan begitu. Sehingga Arya Kiban waktu itu bersama pasukan Pajajaran yang besar itu menyerbu Gunung Jati. Akan tetapi sesampainya di Gunung Jati, rupanya pasukan yang dipimpin Arya Kiban itu tidak mendapati orang-orang Cirebon di sana. Jadi orang-orang Cirebonnya itu sudah mundur ke keraton begitu. Sehingga karena di Gunung Jati itu Cirebon itu tentara Cirebonnya nggak ada, maka Arya Kiban itu pede begitu. Dianggapnya orang Cirebon itu melarikan diri, ketakutan begitu. Sehingga Arya Kiban kemudian ya terus merangsek untuk menyerbu keraton Cirebon. Dan benar saja ketika pasukan Arya Kiban itu sudah memasuki ibu kota Kesultanan Cirebon, tentara Cirebon di situ sudah kumpul gitu. Sehingga nantinya antara pasukan Pajajaran dan pasukan Cirebon itu bertempur habis-habisan di ibu kota kerajaan Cirebon. Namun dalam pertempuran itu rupanya karena memang Cirebon ini memiliki panglima perang yang juga tangguh begitu, akhirnya Arya Kiban ini, pasukan Pajajaran itu dapat dipatahkan. Beberapa panglima Pajajaran dikisahkan meninggal ya, namun dalam naskah Mertasinga disebutkan bahwa Arya Kiban pada saat perang itu menghilang gitu, moksa gitu. Moksa, dan setelah moksa itu kemudian Arya Kiban itu menjadi siluman begitu, dan nantinya itu mengganggu orang-orang Cirebon. Itu mungkin maksudnya kiasan ya pemirsa, mungkin maksudnya bahwa setelah kekalahan dalam pertempuran itu melawan Cirebon itu, Arya Kiban mampu melarikan diri gitu. Mampu melarikan diri, kemudian terus melakukan perlawanan secara gerilya. Sehingga kalau yang namanya gerilya itu kan kalau siang yang ngumpet, kalau malam yang nyerbu kan begitu. Sehingga dianggap siluman dan mengganggu orang-orang Cirebon. Jadi demikian pemirsa kisah mengenai Arya Kiban, senopati dari Galuh.